Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudhistira dalam video pembelajaran mata kuliah Mobile Programming. Ya, kali ini kita akan memasuki pertemuan kelima ya. Oke, silakan dibuka modul kalian masing-masing, kemudian buka di pertemuan 5 halaman 74. Untuk pertemuan kelima, kita akan mempelajari mengenai API ya, atau API ya, dimana API ini adalah sebuah interface yang menghubungkan antara aplikasi yang nanti akan kita buat sebelumnya, yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Flutter, yang akan kita hubungkan ke database. Nah, salah satu jembatan penghubungnya itu dengan menggunakan API ya. Jadi pertemuan 5 kali ini kita akan menginstal beberapa software yang dibutuhkan dalam pembuatan API. Berbeda dengan software yang sebelumnya sudah kita install ya dalam project Flutter yang sudah kita jalankan atau kita buat sampai pertemuan keempat kemarin. Nah, di pertemuan 5 kali ini kita berbeda software yang akan kita install. Oke. Sebelum kita masuk ke software yang akan kita install, nah di sini ada penjelasan ya, di modul penjelasan mengenai apa itu API. API atau kesingkatan dari Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Perumpamaan yang bisa digunakan untuk menjelaskan API adalah seorang pelayan di restoran. Tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Tamu cukup memesan makanan sesuai dengan daftar menu yang ada dan pelayan memberitahukannya ke juru masak. Ya, nantinya pelayan akan kembali ke tamu tadi dengan masakan yang sudah siap sesuai dengan pesanan tamu tadi. Kemudian di bawah ini adalah gambaran dari tugas API dalam pengembangan aplikasi. Jadi di sini ada sebuah database. Kemudian di sini ada API-nya penghubung. Nah, di sini ada beberapa platform nih. Di sini ada Android, ada iPhone, ya, iOS ya. Android, kemudian ada Windows, dan ada beberapa browser. Jadi API ini bisa digunakan di semua platform ya. Ya, jadi semua project yang akan kita buat nanti dengan berbeda platform di iOS atau Android atau di Windows, nah itu bisa digunakan atau bisa menggunakan API sebagai jembatan penghubung untuk mengambil data dari database yang akan kita buat nanti. Nah, arsitektur API. Ada 3 nih arsitektur API yang biasa sudah pernah digunakan oleh beberapa programmer ya. Yang pertama itu ada RPC. RPC merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antara client side dan server side bisa dilakukan dengan konsep sederhana. RPC memiliki 2 jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Sesuai namanya, kalau XML RPC itu formatnya adalah XML sebagai media perpindahan datanya. Sedangkan kalau JSON ya berarti menggunakan JSON untuk perpindahan data. Yang kedua adalah SOAP. Nah, arsitektur SOAP menggunakan XML ya, yang memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen. Kemudian yang ketiga adalah REST atau Representational State Transfer, ya, arsitektur API yang populer karena kemudahan dalam penggunaannya, tidak perlu coding yang panjang dalam penggunaannya. Nah, kalau REST itu menggunakan JSON ya sebagai bentuk datanya sehingga lebih ringan. Performa aplikasi pun menjadi lebih baik. Nah, ini berbagai jenis-jenis arsitektur API ya. Yang akan kita pakai adalah REST ini ya, arsitekturnya. Oke.
Kemudian poin kedua, nah nanti kita akan membuat sebuah RESTful API ya dengan nama project toko API ya. Tapi sebelumnya kita harus menginstal beberapa software nih, beberapa software yang dibutuhkan untuk kita membuat nanti RESTful API. Nah, yang pertama diinstal adalah XAMPP. Ya, di dalam XAMPP ini nanti ada MySQL sebagai database. Ya, kemudian ada server lokalnya Apache. Nah, yang kita gunakan XAMPP-nya, kalau di modul ini kan dicontohkan XAMPP versi 5 ya, nanti kita bisa lihat versinya. Tapi nanti kalau kalian download nih di link yang ada di modul, coba kita buka ya. Nah, saran saya setelah kalian buka linknya dari modul ini ya untuk mendownload exam, nah itu downloadnya saran saya di versi 74 ya, versi 74. Nah ini silahkan kalian download. Ini kan kalau kalian pengguna Windows berarti downloadnya yang ini ya, 64 bit. Tapi kalau kalian pengguna Linux berarti yang ini, pengguna OS atau Apple ya. Nah ini berarti downloadnya. Nah silakan kalian download versi yang 74. Oke ya. Nah ini cara instalasinya. Setelah kalian sudah download, double klik file downloadannya atau file exe-nya. Kemudian kalau ada muncul error seperti ini, di OK saja. Baru kemudian di next ya, terus di next. Ini juga checklistannya dibiarkan saja, tidak perlu diubah-ubah. Di next juga. Nah ini juga biasanya standar folder direktori yang diinstal untuk exam itu biasanya standarnya adalah direktori C. Jadi ini biarkan saja, tidak perlu kita rubah juga. Di next juga. Nah ini kalau saya sih nggak di checklist nih, karena kalau di checklist itu akan mengirimkan apa ya bahasanya ya, dia akan menginstal juga komponen-komponen lainnya selain exam, nah seperti WordPress, Joomla dan lain-lain ya. Kalau ini nggak saya checklist nih, saya hilangkan checklistnya. Kemudian di next lagi. Nah sampai proses installing seperti ini, tunggu sampai selesai. Nah ini kalau sudah selesai, ini di checklist saja nggak apa-apa. Pada saat kita klik finish, maka akan muncul tampilan nah seperti ini, exam control panel. Nah seperti ini. Nah yang kita jalankan pada exam control panel adalah dua, yang Apache dan MySQL ya. Kalau sebelum dijalankan itu dia masih tombol start nih, yang dua ini Apache dan MySQL. Tapi kalau kita klik tombol start, nah kita coba ya, nah nanti dia berubah menjadi stop, dan di sini berwarna hijau, Apache-nya hijau dan MySQL-nya juga hijau, sama seperti tampilan di modul ya. Nah untuk mengetahui instalasi kita berhasil atau tidak, ketikkan localhost pada browser, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Kita coba di sini, kita ketik localhost. Nah seperti ini ya, localhost, enter. Nah seperti ini muncul welcome to exam, XAMPP, Apache, MariaDB, PHP dan Perl. Nah ini versinya berarti saya 74 ya, kalau di modul versinya 56. Tapi kalau yang saya install versi examnya adalah 74. Nah itu yang pertama yang kalian install, XAMPP. Selanjutnya yang akan kita install adalah Composer ya. Composer di sini bisa kalian download di link yang sudah ada di modul. Nah Composer ini ini ya, salah satu
fasilitas atau software yang bisa kita gunakan dalam mencari file-file atau mendownload file-file yang dibutuhkan dalam sebuah aplikasi yang akan kita bangun. Nah, berarti ketika penggunaan komposer ini ya kita harus online ya, karena dia akan mendownload file-filenya secara online dan akan tersimpan ke dalam folder vendor. Nah, ini bisa kalian klik link yang ada di modul. Nah, di sini kalian bisa download. Nah, ini sudah ada untuk setup komposer ya, ukurannya 1 MB ya, kalau saya sudah terinstall. Nah, setelah kalian sudah download, nah klik aja next pada saat kalian sudah akan menginstal komposer. Di next. Nah, ini diikuti saja sesuai dengan yang ada di modul ya, don't install shell menus. Di next lagi. Nah, kemudian kita harus tentukan dulu PHP-exe-nya nih untuk komposer yang akan kita install. Makanya yang harus kita install sebelum komposer yaitu adalah exam.pp-nya, karena kita harus mengambil file php.exe yang ada di exam. Nah, ini ya path-nya, ini kalian ikuti saja. Di next, kemudian di install. Oke. Nah, cara mengetahui apakah komposer itu sudah terinstall di laptop kita bisa kalian cari atau bisa kalian cek dengan cara klik Windows kemudian cmd atau command prompt ya. Nah, di sini kalian ketik komposer kemudian enter. Nah, kalau sudah terinstall, maka di sini akan muncul pada saat di enter, setelah kalian klik atau setelah kalian ketik komposer, maka di sini muncul komposer versi berapa yang sudah terinstall. Ya, di sini ada perintah-perintahnya nih. Nah, berarti ini tandanya sudah terinstall komposer di laptop saya. Oke, ini untuk komposer. Udah ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita install adalah Postman. Ya, Postman adalah sebuah aplikasi yang fungsinya sebagai REST client, atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba REST API yang telah kita buat. Ya, Postman ini merupakan tool wajib bagi para developer yang bergerak dalam pembuatan API. Fungsi utama Postman adalah sebagai GUI graphic user interface API caller pemanggil ya, namun sekarang Postman juga menyediakan fitur lain. Kemudian Postman tersedia sebagai aplikasi asli untuk sistem operasi macOS, Windows, dan Linux. Nah, untuk mendapatkannya aplikasi Postman ini bisa diklik di link yang ada di modul ini juga. Nah, ini bisa kalian download. Nah, ini download the app. Di sini ya, bisa kalian download. Versi berapa nih? 32 bit atau 64 bit. Oke, cara installnya setelah kalian download, muncul pop-up seperti ini nanti. Setelah kalian download, kemudian dieksekusi file exe-nya, nanti diklik run di sini. Nah, nanti tunggu prosesnya hingga instalasinya selesai. Nah, tampilannya nanti seperti ini Postman. Coba saya buka. Nah, ini Postman ya. Oke, kita coba buka. Ini tampilannya. Masih loading ya. Nah, ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilan awalnya ya. Tampilan pada saat kita pertama kali membuka Postman. Nah, kalau ini sudah ada beberapa yang sudah saya simpan, bahasanya tester yang untuk API-nya ya. Kalau awal-awal sih ini belum ada nih tampilan, tapi ini sudah saya simpan sebelumnya. Nah, ini untuk Postman. Nah, setelah sudah terinstall ketiga software tadi, nah itu
software-software yang dibutuhkan dalam pembuatan API. Ada XAMPP, ada Composer, dan ada Postman ya yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan melihat API spec dulu. Nah, API spec ini bermaksud untuk membuat standar API sebagai dokumentasi kepada pengembang, baik itu front end maupun back end. Jadi kalau di bahasa programmer, seorang pengembang API itu pasti memberikan dokumentasi ya, dokumentasi API yang dia buat, apa saja API yang akan dia buat, spek-speknya. Nah, nanti ini bisa dibaca oleh programmer front end maupun back end. Jadi nanti data-data yang akan ditarik oleh programmer front end atau back end itu bisa dilihat dari dokumentasi yang sudah dibuat oleh programmer API. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya, ini pertama ada registrasi. Nah, di sini ada slash registrasi, metodenya post. Nah, ini headernya JSON ya. Nah, kemudian ada body-nya, ini nama, email, password. Kemudian ada responnya apa. Ya, ada post. Biasanya kalau di API itu ada beberapa metode ya, ada post, ada apa namanya, get ya. Nah, nanti bisa kalian pahami setelah kita akan membuat nanti API-nya ya. Nah, ini dokumentasinya dulu. Kemudian ada login. Ya, di sini metodenya adalah post. Biasanya kalau post itu di aplikasi yang kita buat, misalkan mobile programming kemarin kita buat menggunakan Flutter. Nah, itu ada inputan ya. Nah, inputannya itu yang akan dikirim ke API-nya melalui metode post ini. Yang dipakai berarti misalkan kalau ini registrasi. Jadi nanti inputannya ada nama, email, password di dalam aplikasi. Kemudian akan di post ke API. Seperti itu. Ya, itu kurang lebih ya gambaran umumnya, meskipun masih belum jelas. Nanti kita akan pelajari dan kita akan buat ya, nanti kita tes di Postman. Kemudian ada login. Nah, ini juga metodenya post, sama dengan isian postnya itu email dan password. Responnya itu ada kode, status, dan data. Kemudian di dalam data ada token, ada user, di dalam user ada ID, ada email. Kemudian ada produk. Nah, di sini ada list produk. List produk ini metodenya get. Nah, kalau metodenya get itu berarti kita mengambil data dari database untuk ditampilkan ke aplikasi kita ya melalui API. Ya, kemudian ada create product. Nah, kalau create product sama metodenya post, berarti kita melempar data dari aplikasi kita ke database melalui API menggunakan metode ini, produk ini ya. Ada update produk, ini juga sama, post. Kemudian show product. Nah, kalau show product ini metodenya get. Berarti kalau get kita ambil data ya, ambil data dari database untuk ditampilkan ke aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian ada delete. Delete ini menghapus data yang ada di aplikasi ya, nanti di dalam database akan terhapus datanya. Nah, itu aja mungkin pertemuan kelima kali ini. Belum ada praktek apapun ya, karena baru pengenalan untuk API, kemudian instalasi softwarenya, dan ada dokumentasi API speknya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan memasuki untuk pembuatan RESTful API-nya ya, atau RESTful API-nya. Oke, itu aja mungkin video pembelajaran untuk pertemuan kelima. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.